Oke, benar atau tidak seorang Desti terlahir secara otodidak di dalam bidang seni? Benar atau tidak, Desti adalah seorang single mom. Di genjreng-genjreng, dibikin instastory, diupload, terus di DM. Pandang kelip bintang dan jauh di sana. Artis ya. Artis kampung ya. Artis kaba. Iya. Makeupnya menor. Oke, selamat datang di Amatir Talks. Selamat apa saja ketika kalian menyaksikannya pada saat itu. Dan untuk kali ini di episode ke-7. 7 kali? 5. 6. Oh, ngikut deh 6. Ikut. Maklum ya, kita amatir jadi. Di episode ke-6 ini kita kedatangan seorang perdana perempuan cantik. Wah, untuk di kaula muda Kota Singkawang ini sorotan cewek cantik kalau menurut saya pribadi. Karena satu angkatan nih, Pak. Istilahnya kalau ditanya, "Abang tolong jemput dong," pasti udah cowok. Nggak ada yang nolak ya? Ya, ini seorang, bisa jadi kalau untuk saya kalau muda di bawah umur dia, ini sosok yang apa ya, motivatif untuk saya pribadi. Ibaratnya seorang muda bisa menjadi seorang penulis lagu dan juga penyanyi. Ya, dan juga sampingannya mua. Tadi gimana? Mua. Itu ada cahaya mua. Kalau ini mua make up artis ya mua kan? Mua. Oke. Nah, siapakah dia? Tolong jelaskan Pak Adit. Namanya Desti. Desti siapa, Mbak? Desti Istiqomah. Desti Istiqomah. Tapi boleh jemput lain tadi. Jadi kalau di YouTube namanya Desti Swifty. Nama panggung Desti Swifty. Berarti kalau di bawah panggung Desti Istiqomah. Desti Istiqomah. Masya Allah. Kalau balik ke rumah, Mama. Uma. Oke, pertama kali terima kasih untuk Desti udah datang di sini, udah menyempatkan waktunya diundang di Amatir Talks. Betul. Apa kemarin tagline di episode sebelumnya? Amatir Talks bukan sekedar obrolan satir. Kita punya tagline baru sekarang. Dan juga kita ucapkan terima kasih juga untuk Burger Box. Ya. Ini adalah salah satu burger yang menurut saya sih ya variasinya cukup beda di Singkawang. Di mana burger Singkawang pada umumnya memainkan apa ya, jenis daging yang sama. Nah, Burger Box ini sedikit beda. Dia mencoba ya variasi yang menurut saya sih menarik dan juga enak. Boleh dikepoin langsung di Instagramnya burgerbox.id, langsung aja order. Langsung di situ ya, alamatnya di skip. Ya, di skip Lama. Bukan yang skip, jangan di skip. Mantul. Tip. Nah, ini kita akan ngulik-ngulik sedikit. Pasti pada penasaran apakah dibalik sosok Desti Istiqomah dan Desti nama panggung Desti Swifty. Oke, ini Mbak Desti. Mbak Desti kaku lalu. Nggak apa-apa Mbak. Nah, Desti, sejak kapan sih mulai membuat lirik-lirik lagu dan menjadikannya itu sebuah lagu gitu? Kalau bikin lagu sih emang dari kecil. Dari brojol ya? Enggak. Udah lagu ya? Langsung nyanyi. Enggak, kalau bikin lagu, tertarik bikin lagu emang dari kecil. Kalau nyanyi emang nyanyi juga dari kecil. Kalau bikin lagu waktu SMP baru-baru belajar gitar, main gitar. Jadi terus pengen bikin lagu sendiri deh gitu. Ada keinginan. Ada keinginan buat bikin lagu. Dari situ sih. Kalau menurut saya ini kan penglihatan saya nih ya, di Singkawang khususnya, ya pemusik itu yang buat lagu tuh kayak bisa dihafalin lah Dit ya. Orangnya ya itu terus gitu kan. Nah, mungkin yang terpublish di kita itu saja. Iya. Nah, terus nih Mbak Desti ini tiba-tiba nongol buat lagu galau dan cewek ternyata. Biasanya kan laki-laki, banyak laki-laki. Dan biasa. booming. Alhamdulillah. Apa yang waktu itu April Sendu. Itu boleh diceritain nggak tentang apa sih lagu ini, pengalaman pribadi kah? Ya, relate dengan kehidupan sehari-hari. Kalau lagu April Sendu sendiri itu kita ambil biasanya kan ngambil pengalaman pribadi, tapi biasanya kita juga ngelihat nih sekitar. Di sekitar gitu.
Jadi April Sendu saya bikin dari pengalaman orang lain. Oh, berdasarkan pengalaman orang lain. Iya. Berarti membaca kondisi situasi sekitar pergaulan Iya. pertemanan. Atau mendengar aib teman. Bisa. Dijadikan sebuah Tapi positif jadinya. Ya, Iya. Kalau aib karya. teman malah digunjingkan di belakang itu sakit. Oh gitu ya? Iya. Soalnya Contohnya? perempuan aja kalau diantara 5 perempuan deh ya, Asik. satunya nggak diundang di grup nih pasti suatu perkara Contohnya? yang besar. Contohnya? Oke, untuk ini Desi, Iya. kalau dulu kan saya taunya betul memang teman satu angkatan dulu taunya Desti hanya bermusik, ya sekedar bermusik, Iya, bukan hobi. bukan sekedar memainkan musik dengan baik dan benar. Nah, untuk mulai menekuni musik dan lirik lagu itu sejak kapan? Sejak saya bergabung di band. Band apa? Boleh jadi? Band dulu namanya band Bluetooth. Band Bluetooth. Oh iya, Bluetooth band. Bluetooth band. Bluetooth band. Sekarang udah bubar sih, katanya sudah bubar. Digantiin sama ini band infrared kali ya. Infrared, malah infrared dulu baru Bluetooth. Ya, infrared dulu baru Bluetooth. Anak Nokia. Berapa tahun tuh di Bluetooth band? Lumayan lama. Enggak terlalu lama sih. 3-4 Berarti di- tahun lah, 3-4 tahun. Dulu di Bluetooth kan jadi vokalis. Vokalis. Oh. Nah, udah berapa banyak sih lagu yang ditulis? Tapi dan belum sempat di-record? belum sempat di produksi. Diproduksi, ya. Banyak. Ya, satu yang udah rilis April Sendu, terus 3 udah recording tapi belum rilis, coming soon. Itu yang nyanyi Desi sendiri. Enggak, satu buat Sisi. Iya, Sisi Suryakanta. Terus ada project duet juga. Hmm. Terus satunya single kedua saya. Tinggal kedua. Oh. Yang Dela juga. Dela itu beda. Oh, beda. Bukan saya yang Oh. nulis. Tapi masih di satu manajemen. Masih Satu satu manajemen. manajemen. Ya, dia Desti ini masuk di manajemen Air Pro. Air Project Management. Air Project Manajemen itu Sudah berapa lama? Dari rilisnya April Sendu. Oh, per berarti situ ya? April. Desti buat lagu April Sendu dibantu produksi sama Air Management Air Project Management, Air iya. Project Management. Nah, berarti di Air Project Management sendiri ini talentnya banyak berarti, bukan Desti sendiri. Ya, ada beberapa. Jadi kalau dilihat secara terpublishnya di akun sosmednya, sila ada bandnya juga, Ya, ada ada. solonya juga ya. Bahkan bukan hanya orang sekitar Singkawang, di luar Singkawang pun juga direkrut Oh, ya. gitu. Iya, ada. Dari Nah. Sambas itu. Bergabungnya Desti dengan Air Management Project ini itu karena apa? Karena sogok kan? Oh, Atau Karena orang dalam. atau masuk memang PNS pengen kali, Pak. Atau ini atau hubungan keluarga mungkin. atau pengen ini menyalurkan hobi, Iya. tapi dalam berkarya. Mungkin- awal saya bergabung di Air Project Management, awal ketemunya aja. Awal ketemu dari sosmed. Dari sosmed Itu waktu yang itu ngajak label manajemennya. manajer. Oh. Manajer. Waktu itu lagi iseng bikin lagu April Sendu. Cuma bagian rapnya aja nih. Digenjreng-genjreng, dibikin Instastory, diupload. Terus di DM sama manajemen Lagi apa? manajer dari Bukan, ditanya karyanya. Itu speak, Pak. Terus? Mas Albar. Terus. Terus udah nih gas yuk, Oh. bikin single Desti, bikin single perdananya Desti ya. Udah seneng banget, seneng banget. Langsung Ayo. langsung gas. Berarti sama juga persis nih. Des, yuk ikut podcast amatir. Ayo, Ayo, gas. semangat nih. Iya. Karena kalau beliau Seneng banget. sibuk mungkin nggak mau ya. Ibu Tapi rumah- kalau tidak COVID, mungkin nggak ada waktu untuk mampir di konten Betul. kita. Pasti show, Sibuk, show promo, single. Katanya sampai ke next show juga ya. Berarti bergabungnya Desi dengan Air Project Management ini bisa dibilang tidak sengaja. Yap. Karena Sengaja. di liriknya Di lirik, dari sosial iya. media. Dari sosial ya. media. Berarti mungkin kalau Desti waktu itu buat story yang guys lagi di ketemu siapa nih gitu, mungkin nggak di Udah lama DM nggak ketemu ya. Iya. Dia ini apa cewek cantik muda
menggunakan sosial media dengan baik dan benar, mengupload karyanya, dilirik Yoi. Ria Rezeki. Bukan tuh ria-riaan ya. Banyak yang kayak gitu ya. Kalau sekarang kan unboxing ini. Waduh. Tas mahal. Widih. Jam mahal. Dan berapa kali? Nah, di manajemen di Air Project manajemen sendiri, apakah lirik itu diubah atau dibebaskan Desi untuk membuat aku pokoknya mau yang seperti ini gitu? Ya, enggak. Sama sekali enggak? Enggak sama sekali. Berarti si manajemen ini cuman membantu produksinya? Membantu produksi. Berarti tidak ada ikatan peraturan Desti harus kayak gini loh. Kami biasanya kalau Iya, pihak betul. label musik kalau di luar sana misalnya dia ngatur. Desti harus kayak gini, label harus ini karena mengingat pasaran Pasar. Indonesia sekarang harus kayak gini dan kayak gini. Kalau di Air Pro tidak. Enggak, di Air Project sih enggak. Bebas sih bikin lagu, Bang, misalnya Pak ada lagu ini saya baru buat gitu. Soalnya kalau Kira-kira oke kita langsung diproduksi. produksi sendiri kan kan lumayan ya budgetnya ya, dari recording, dari mixing, wah itu cukup lah uangnya. Satu Lumayan lagu, kalau sendiri. iya. Iya. Kalau menghasilkan sih nggak masalah. Ini kalau skala Singawang kan nggak begitu menghasilkan ya, maksudnya cuman apa ya? Cuman kebanggaan lah. Paling nggak satu tanda kalau Mbak Des ini Maju satu langkah. iya maju satu langkah. Atau Daripada bukan yang suka gibah-gibah. Oke, ngomongin tentang gibah sekarang gini Desti. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang pengen saya pertanyakan, bahkan untuk kaula muda Kota Singkawang ya, yang saya tahu benar-benar minder untuk berkarya di Kota Singkawang. Pernah atau merasakan hal aku pengen bikin lagu nih, enggak lah nanti Hujat ini Betul, dan betul. segala macam. Kalau tidak, bagaimana sih cara seorang Desti Swifty, Desti Swifty mengatasi hal itu? Terlepas dari Desti adalah sosok yang baru nih di Ya. industri musik Singkawang. Baru banget. Pasti ada dong yang meremehkan segala macam. Wah, ini siapa sih tiba-tiba muncul udah ada lagu sendiri? Salah orang-orang seperti itu. Gimana tuh Menurut saya menyikapinya? jangan harus pede aja sih. Pede. Harus pede dengan karya sendiri, dipublish sebisa mungkin, dipromoin. Kalau punya karya yang bagus kayak saya, ya dilirik ya. Kayak saya. Enggak. Cukup pede. Maksudnya gini, bikin lagu terus Pede aja dulu ya. Pede aja dulu. Jangan bikin lagu. insecure. Action dulu. Kalau selera kan beda-beda Iya, ya. betul. Yang penting udah menjuguhkan ini loh karya Desti. Iya. Terima nggak terimanya Ya. urusan nanti lah. Tapi kalau saya pribadi gini loh, ini bisa jadi contoh salah satu seorang Desti, anak pekerja seni Kota Singkawang yang bersyukur ketika ada orang yang pengen bantu untuk ngeproduksi karyanya sendiri. Karena kan, yuk kita bikin produksi lagu dan ini adalah bang, saya nggak pede gini. Sekarang udah ada wadahnya di Air Project Management. Harusnya bersyukur kita Karena udah dilirik. Sebuah bakat ini kan kalau kita nggak mencoba untuk mempublikasikannya, kita nggak tahu batasan manusia nih sampai mana. Ya. Dari yang pede pasti juga Desti ngerasain ya, pasti mungkin ada insecure-nya. Ada nggak? Pasti. Kayaknya ini bakal jadi bahan Gibah. iya, bahan ejek-ejekan orang kalau Iya. aku buat lagu ini. Iya. Apalagi lagu galau kan. Ya apa sih gitu menurut orang ya. Iya. Tapi menurut saya sih itu suatu langkah yang hebat. Maksudnya untuk saya jadi waktu dengerin lagu Desti nih, waktu itu pas akhir bulan saat saya Wih. sedih-sedihnya, makin sedih. Makin sedih saya. Tapi bukan tentang asmara ya. Bukan tentang asmara. Ini masalah dompet. Dompet. Kapan gajian? Nah. Tapi untuk kesibukan selama Covid apa nih Desti? Apakah tetap ke nulis lagu atau nulis lagu? Masih nulis lagu tetap. Nulis lagu, terus saya bikin lagi usaha di bidang jasa makeup, gitu. lagi tadi yang mulai. Terus di rumah sih sibuk di rumah. Sibuk di rumah. Iya, kalau ngomong-ngomong tentang mua nih, kata-kata cewek kan semakin beda mukanya dengan di make up, maka itu harga muanya tuh semakin mahal. Kayak gitu ya emang. Apa sih gitu yang dinilai perempuan dari mahalnya mua nih?
curhat teman-teman. Enggak, kita bahas. Oh, kita bahas. Kita bedah. Ya, betul. Kita menyelesaikan apa yang keluhan-keluhan anak muda Singkawang. Keresahan kita tumpahkan di sini. Apa sih ini? Kalau aku kan baru juga di rumah. Ini di skill aja sih, di skill. Oh, di skill. Ya, Mungkin buat hidungnya yang agak ngembang, Bisa dimancung. bisa dimancungin. Itu yang bikin mahal. Oh, itu yang bikin mahal ya. Skillnya itu Berarti yang bikin mahal, yang bukan harga makeupnya. Yang pengen hidungnya mancung langsung ke make up sama Desti. Aduh. Mancung ke dalam, keluar Iya. bisa. Nah, ini kan ada lagu yang dinyanyiin sama Sisi. Ya. Balik lagi ke Oh musiknya. iya, sisi. Nah, itu lirik dan apa ya? Nadanya dibuat dari Desti. Yap, lirik dan Tapi melodi. kenapa nih kok nggak dinyanyikan Harus sama Desti? orang lain Harus orang nyanyi. lain. Ya banyak yang bilang sih sayang, kenapa Iya, nggak Desti yang nyanyi sendiri? Karena gini loh, Des, ibaratnya kita pribadi sendiri belum tentu mampu. Kalau aku pribadi ya belum tentu mampu untuk menyewa sebuah studio recording untuk memproduksi karyaku. Nah, seorang Desti dengan legowo memberikan karyanya, wes silakan Iya. nyanyikan. Yap. Itu salah satu goals. Oh, masterpiece seorang Desti ketika memberikan karyanya dinyanyikan seorang lain. Dan sisi yang aku percaya. Oh, berarti untuk lagu ini Desti memilih bahwa yang cocok nih Sisi. Ya, yang Oh. cocok sih sisi. Kalau nggak salah dulu kita berdua pernah seleksi untuk nyanyikan lagu yang dia tulis, cuma nggak sempat. Kita nggak dapat golden ticket. Kita pernah ikut audisinya Dit ya. Ya, pernah. Tapi suara kita ya gitu lah ya. Apalagi suara saya nih. Tapi dengan balik lagi tadi legowo ya untuk menyerahkan sebuah karya lagu Ya. yang dibikin. Ya. Ya. Nah, kalau saya lihat kemarin Pak di akun dia nih, dia juga penulis lagu, penyanyi juga, dia juga director di studio.